Anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab secara berurut. Puji Tuhan, pembacaan kita sudah sampai pada kitab Bilangan pasal 32. Anak-anak, ayatnya panjang sekali, ada 42 ayat. Karena itu Bude hanya akan membaca beberapa ayat saja ya untuk mempersingkat durasi. Tapi anak-anak tetap harus menyelesaikan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 42. Yuk kita mulai. Demikian firman Tuhan. Ayat 7 ya. Mengapa kamu hendak mengecutkan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga yang dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk mengamati negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, mengamati negeri dan mengecutkan hati orang Israel. Sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Murka Tuhan pun menyala-nyala pada waktu itu dan ia bersumpah, sesungguhnya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas, dan Yosua bin Nun, sebab mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai habis seluruh generasi yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Amin. Anak-anak hebat, dalam kitab Bilangan pasal 32 diceritakan tentang suku Ruben dan suku Gad. Mereka melihat bahwa tanah di daerah Yaser dan Gilead sangat baik untuk ternak mereka. Lalu mereka meminta kepada Musa supaya mereka boleh tinggal di sana dan tidak menyeberang sungai Yordan bersama bangsa Israel lainnya. Awalnya Musa marah dan kecewa. Ia takut mereka tidak mau ikut berperang membantu saudara-saudara mereka. Musa mengingatkan mereka tentang kesalahan bangsa Israel dulu yang membuat Tuhan murka. Tapi suku Ruben dan Gad menjelaskan bahwa mereka tetap kok akan ikut berperang sampai semua saudara mereka mendapatkan bagian tanahnya. Dan mereka juga berjanji akan bertanggung jawab. Akhirnya Musa setuju, tapi mereka harus benar-benar menepati janji itu. Nah anak-anak, ada beberapa hal penting yang kita bisa pelajari dari Bilangan pasal 32 ini. Yang pertama, jangan mementingkan diri sendiri. Ruben dan Gad hampir saja terlihat seperti hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh memikirkan kenyamanan kita saja. Kita harus peduli kepada keluarga, teman, dan juga saudara seiman. Jadi jangan hanya memikirkan apa yang kita mau, tapi belajar juga memikirkan orang lain. Yang kedua, berani bertanggung jawab. Mereka berjanji akan tetap ikut berperang sampai tugas selesai. Itu artinya mereka mau bertanggung jawab. Anak-anak, kalau kita sudah berjanji kepada orang tua, guru, kepada teman atau siapa saja, kita harus menepatinya ya. Yang ketiga, Tuhan tidak suka janji yang dilupakan. Musa berkata bahwa jika mereka tidak menepati janji itu berarti mereka berdosa kepada Tuhan. Jadi, Tuhan itu senang kepada anak-anak yang jujur dan setia pada perkataannya. Yang keempat, kerjasama itu penting.
walaupun mereka ingin tinggal di tempat berbeda, mereka tetap membantu saudara-saudara mereka. Jadi kita juga harus saling membantu ya. Tidak boleh meninggalkan teman saat mereka membutuhkan kita. Nah, anak-anak, apa aplikasinya untuk anak-anak? Yang pertama, tentang janji. Apakah kita sudah menepati janji? Yang kedua, apakah kita juga suka membantu teman yang dalam kesulitan? Dan yang ketiga, apakah anak-anak sudah menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dengan tugas sekolah, juga tugas di rumah? Nah, anak-anak, Budi percaya bahwa Tuhan senang kalau kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh setia dan juga hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini Budi akan memberikan tugas untuk anak-anak. Yang pertama, silakan menuliskan atau menyebutkan nama-nama tokoh atau nama-nama orang yang ada dalam kitab Bilangan pasal 32 ini. Dan tugas yang kedua, silakan kalian menghafal ya, satu ayat yang kalian pilih dari Bilangan pasal 32. Oke anak-anak hebat, sampai berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab berikutnya. Terima kasih anak-anak, Budi tunggu tugasnya ya. Tuhan berkati, bye.